Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir market koreksi dengan signifikan sebesar 3,53%, total market cap di angka 4,03 triliun US dollars. Ada apa nih ya? Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos ya. Sip, langsung kita masuk ke chartnya dan kita bisa di sini ya, BTC ngedam dengan ya lumayan fantastis ya. Dan kita bisa di sini dia nyaris kena MA20 119.800-an jebol gitu ya. Ya dibilang bagus sih enggak ya, tapi dibilang benar-benar hancur juga enggak karena MA20-nya masih nahan. Kita tahu MA50 dan 20 adalah bisa dibilang indikator utama kita lah di daily. Selama itu dua-duanya masih jadi support ya, in general masih oke. Nah, tapi ada apa nih Bang? Kok tiba-tiba banget ya? Apakah karena ada fundamental? Kemarin kan ada dua data penting tuh ya. Ada initial jobless claim dan juga PPI. Apakah itu yang membuat market drop? Jawabannya adalah yes. Seperti yang kita bisa lihat di sini. Kemarin data initial jobless claim dan PPI dua-duanya hijau. Artinya apa? Ini better than expected untuk USD. Ya, berarti USD menguat. Dan yang seremnya apa? Kita bisa di sini untuk initial jobless claim sih oke lah, nggak terlalu ekstrim jauh dibandingkan dengan forecast ya. Tapi yang gila tuh PPI. PPI di luar dari forecast jauh sekali ya. Jadi forecastnya kan naik 0,2. Di sini faktanya naik 0,9%. Ya, jadi dari 2,5 PPI-nya jadi 3,5. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa data inflasi dari US untuk urusan PPI sangat jelek. Begitu. Nah, ini yang membuat ya likuidasi gede-gedean. Ya, jadi dalam 24 jam terakhir 1,02 miliar ya. Sekali lagi gue ulangin, 1,02 miliar USD terlikuidasi. Ya, gila hanya dalam 24 jam. Dan itu 221.000 traders yang terlikuidasi. Ya, dan banyaknya apa? Ya posisi long. Artinya apa? Banyak yang over leverage. Banyak yang ya, berpikir akan lanjut lagi ngepam gara-gara data PPI. Nah, itu yang serem ya. Ya apa? Banyak orang yang mungkin berasumsi bahwa data CPI bagus maka PPI pasti bagus. Ya enggak juga gitu. Makanya kemarin kita ingatkan kan, hati-hati. Ini jam rawan 7:30. Buat lo yang punya posisi futures, ya jangan dipaksakan ya, mendingan ditutup. Dan akhirnya buat yang tutup ya udah aman. Sebenarnya seperti itu ya. Kalau lihat di sini BTC lo tutup di jam 7:30 ya. Ntar kita ubah dulu ke 30 menit. Nah, kalau lo tutup di 7:30 itu masih di sini. Nah ya sebelum 7:30 tuh masih aman. Tapi pas di 7:30 des langsung terjun payung ya. Nah jadi sekali lagi ya, jam-jam rawan itu ya harus diperhatikan begitu karena bisa dapat surprise seperti ini. Dan sekali lagi kita jangan gampang terombang-ambing dengan oh tenang, data CPI kemarin begini kok, pasti data yang begininya akan sama. Enggak. That's why kita harus hati-hati, kita harus lihat terus ada apa aja data penting. Karena kalau data PPI pasti sama kayak CPI, ya udah nggak usah diumumkan 2 kali dong. Nah, faktanya ternyata berbeda sekali kan, ya. CPI baik-baik saja, ya, tidak ada peningkatan. PPI meningkat dengan tinggi, begitu. Sama-sama data inflasi, kita bisa di sini ya. Ini sama-sama ngitung inflation, tetapi caranya berbeda, kasarnya rumusnya berbeda. Nah, ternyata yang PPI menunjukkan bahwa ada peningkatan yang cukup tinggi gitu ya. Ya gue berharap sih lu bukan salah satu yang masuk ke dalam sini gitu, karena gue sempat ada yang lihat juga kemarin komen ya, Bang untung lu ingetin Bang, gue tadinya mau ngelong gede-gedean di resisten gara-gara FOMO nggak jadi. Nah sekarang hancur Bang ya, untung enggak kan. Nah semoga nggak kena seperti itu karena kita udah ingatkan 2 kali kemarin ya. Ya sekali lagi gue ingatkan ya, karena likuidasi itu pasti tidak sesuai dengan plan begitu. Jadi it's always bad kalau lu kena likuidasi. Kalau kena SL ya lu kena cut loss itu nggak masalah. Kenapa? Karena ya itu berarti lu mengikuti SOP lu kan. Ya, itu masih oke ya. Kalau sampai keseringan kena cut loss mungkin ya itu lu harus tweak lah your SOP. Tapi nggak apa, itu masih still according to plan. Itu masih still according to SOP. Tapi kalau kena likuidasi itu udah pasti tidak ada SOP yang didesain untuk bisa terkena likuidasi gitu kan. Jadi kalau sampai masih kena artinya masih gagal jaga resiko gitu ya.
Ini gila loh, 84,15% yang terliquid di posisi long. Berarti dari 1 miliaran itu 872 juta USD terlikuidasi dalam 24 jam terakhir. Ya. Ya itulah seremnya kalau kita di market itu tebak-tebakan. Kayak kita tahu percis apa yang akan terjadi gitu. Pada faktanya nggak ada yang tahu percis. Nah gitu. Ya. Sip. Selanjutnya kita akan lihat aja untuk hari ini dulu deh. Ini kan kemarin nih ya, data PPI dan Initial Jobless Claim membuat market berguncang ekstrim ya. Hari ini kita ada apa? Coba kita cek ya. Wah, ternyata hari ini jam 12 malam ada speech ya. Wah, ini kita kemarin nggak ada nih. Ya ini, nggak tahu nih belakangan si Trump suka speech mendadak nih ya. Kalau lu ingat tuh seminggu kemarin tuh tiba-tiba Trump ada speech ya. Nggak ngomong-ngomong sebelumnya gitu ya. Nah, ini nanti deh mungkin kita bahas di DCWT sesi kedua lah ya. Tapi nanti malam ya. Nanti malam kita akan keluar core retail sales dan retail sales. Ini nih jam 7:30 lagi. Nah, hati-hati ya. Jadi buat lo yang punya posisi futures di 7:30 malam lagi, kalau belum kena target TP, pertimbangkan tutup posisi buat yang konservatif. Ya udah deket-deket ya, jangan di 7:30-nya pas. Kalau di 7:30-nya pas ya bisa kayak kemarin. Gitu ya. Taunya datanya tidak sesuai harapan, ceder, langsung drop. Begitu ya. Nah, udah ya itu aja. Ya, tapi paling buat yang agresif ya kalau mau tetap buka posisinya, mau ride the wave ya monggo, tapi minimal pasang SL deh. Ya jangan sampai jadi pahlawan kesiangan lah gitu kasarnya ya. Oke, kita lihat dulu besok subuh. Besok subuh nggak ada apa. Oh ya, dengan Sabtu ya. Sabtu nggak ada apa-apa. Sip. At least for now. Nggak tahu kalau tiba-tiba si Trump memutuskan untuk ngomong apa lagi gitu ya. Oke, langsung aja kita kembali lagi ke chart dan kita akan lihat di XY. Di XY kita bisa lihat di sini ya. Dia menguat. Dia berhasil reclaim MM50 tetapi sekarang mulai retest lagi sebagai support. Kita lihat apakah dia akan mantul dan lanjut lagi reclaim MM20. Ya we'll see lah ya. In general saat di XY menguat nggak terlalu bagus untuk risk on asset ya. Nah untuk BTCD sebenarnya bisa dibilang belum kemana-mana lah, masih di daerah situ-situ saja ya. Cukup ini ya, cukup unik juga karena ya data PPI nggak bagus. Kita tahu data inflasi adalah data yang dikhawatirkan oleh the Feds begitu. Nah apabila ini dijadikan satu pembenaran oleh the Feds untuk tidak melakukan cut rates di September. Ya, I don't think that's gonna be good for altcoins ya. Jadi ya we'll see. Tapi ingatkan lagi ini masih rambu kuning ya. Karena balance sheet-nya masih begini. Ya oke, ada mulai bagus lagi nih ya, mulai ada peningkatan lagi. Tetapi trajektorinya kita bisa lihat masih drop. Ya kita lihatlah dalam beberapa minggu ke depan apakah bisa beneran flat. Ya kemarin kan udah ada harapan nih, udah flat ya, tahu dibanting lagi. Nah semoga kali ini nggak fake out, beneran bisa flat. Kalau itu terjadi, the Fed's pivot, ya, interest rate diturunkan, ya kita masuk ke lampu kuning. Bukan masuk kuning, tapi kita masuk ke lampu hijau. Tapi selama belum, ya sudah, masih di kuning-kuning saja, begitu. Ya, nah di kuning itu artinya apa? Keep it 60-40, jangan dibiarkan melebar gitu, ya. Karena gini, saat BTCD-nya turun, otomatis odds-nya akan membesarkan di portofolionya. Nah, maka dia akan lebih dari 40%. Nah, kalau sekarang di lampu kuning masih di rebalance gitu. Yang udah lagi naik-naiknya tuh, nah itu di TP sebagian supaya bisa di rebalance ke BTC. Kalau sudah lampu hijau nggak perlu di rebalance, biarin aja. Biarin dia naik ya, biarkan dia nge-boom gitu. Ya. Sip, itu perbedaan mendasarnya. Jadi sekali lagi DTCI bukan anti alts. Enggak, gue punya alts tuh dari 2022. Dari awal cycle gue udah punya 30%-an. Cuman setiap kali dia udah naik gue rebalance lagi ke BTC. And it really works. Kenapa? Karena memang secara fundamentalnya belum mendukung. Gitu ya. Ya kalau gue sih gitu aja. Gue tuh investing, trading dengan data. Datanya bisa nggak bang ada anomali sama datanya? Bisa aja. Tetapi kalau dengan data sama statistik yang kuat, anomalinya cenderung ya udah nggak terlalu aneh-aneh. Gitu. Kalau sampai terjadi anomali nggak terlalu lama. Gitu. Ya, sip. Gitu aja. Next kita akan masuk langsung aja ke buy limit ya. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah.
Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Margex ini tentunya bukan lagi nama yang asing karena kita sering bahas di DCWT ya. Dan tentunya apa yang paling melekat sama Margex yaitu event prize pool kemarin ya. Kemarin cukup banyak yang tertarik untuk ikut dan sudah beberapa juga langsung mendapatkan manfaatnya ya. Dan ada beberapa yang nanya, "Bang, kapan Bang ada event lagi?" Nah, pertanyaan lo sudah bisa kita jawab sekarang. Sekarang sedang berjalan ya, berlangsung sampai tanggal 30 Agustus dan kali ini trading competition-nya ini lebih besar lagi prize pool-nya, meningkat 100%. Waktu kemarin prize pool-nya hanya 1000 USD saja, sekarang menjadi 2000 USD dengan tambahan 100 USD per volume 1 juta. Ya, jadi buat lo yang kemarin ngerasa, wah mantap nih ya ikutan trading competition dari Margex menguntungkan, monggo bisa ikutan lagi. Ini berlangsung sampai tanggal 30 Agustus dengan syarat yang sama seperti kemarin lah ya. Volume minimal 1 juta dan minimal 20 participants begitu ya. Jadi buat yang kemarin nanya-nanya, nah ini ya sudah ada lagi. Tapi gue ingatkan sekali lagi, buat yang sudah bisa trading futures, jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan yang konyol juga. Kalau liquid ya jadi konyol. Tapi kalau memang lu sudah sering trading futures, dibandingin trading doang nggak dapat apa-apa, kalau memang volume lu cukup besar, nah di sini lu bisa mendapatkan lagi extra price pool gitu ya. Dan selain itu juga tentunya ada ini ya, ada juga 10.000 USDT worth of bonus ya, di mana lo bisa mendapatkan plus lagi tambahan 20% untuk deposit amount dengan menggunakan promo code Toshi Crypto. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba silahkan karena ada 10.000 USDT dalam bentuk bonus yang siap lo bisa dapatkan ya. Nah, sekali lagi untuk yang ini sih bisa terus ya. Untuk yang ini bisa terus, tapi untuk yang trading competition ini sampai tanggal 31 Agustus. Sorry, bukan 31, tanggal 30 Agustus ya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo bisa ikutan ya. Sip, itu kurang lebih untuk dari Margex. Buat lo yang tertarik untuk coba, silahkan bisa menggunakan link reflected di bawah dan mulai trade di Margex. Kita masuk ke BTC. Untuk BTC buat yang konservatif sih aman ya, karena kan udah 7:30 ya, ternyata 7:30 ya belum kena. Sebelum 7:30 belum kena. Jadi ya kalau buat yang konservatif kan nggak buka posisi ya, tidak dipaksakan. Tapi buat yang agresif ya sayangnya boom ya. Retest kedua sih di jam-jam rawan. Nah, udahnya taunya jebol. Nah, jadi buat yang agresif sayangnya cut loss. Tapi ya cut lossnya masih lebih oke jauh dibandingkan lu maksain di resisten ya. Di sini berarti ya minus 1,24%. Dibandingkan kalau lu maksain beli waktu di upper band begitu ya. Jadi gue ingatkan sekali lagi, nggak worth it memaksakan beli di upper band. Nih udah ada beberapa contohnya nih ya. Nih waktu naik di sini lu maksain beli, drop. Beli di sini sehari bagus, besoknya drop. Jadi in general nggak worth it. Sekali lagi, tidak worth it untuk memaksakan beli di resisten, apalagi ngelong gila-gilaan di resisten ya. Sip. Untuk posisi spotnya berarti ada di angka 117.752 di MA20 dan MA50. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Next, Ethereum. Untuk Ethereum kemarin terbentuk satu resisten baru ya, satu struktur resisten baru di angka 4.752,3 ya. Nah, untuk posisi futuresnya otomatis belum ada ya, karena memang belum terjadi corrective movement yang cukup besar sehingga terjadi retest 1, retest 2 ya. Nah, jadi untuk sekarang langsung aja ke spotnya. Untuk spotnya ada di angka 4.219, 4.009 yang converge dengan MA20 dan 3.878 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Ethereum. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, ya wejangan dari gua adalah bersabar ya. Di market itu tidak boleh terburu-buru, tidak boleh tergesa-gesa ya. Nah, kita dalam beberapa hari terakhir terutama di alts ya kayak ETH, lalu Solana ya, Cardano, kita diberikan pam-pam yang lumayan bikin aduh gimana nih? Hati kayaknya panas nih, kita belum punya posisi ya. Nah, berarti kalau belum punya posisi kan ya antara kemarin nakal ya, waktu DCA tidak melakukan atau mungkin baru masuk di TCI, baru belajar di TCI. Ya kalau baru belajar ya udah nggak apa-apa. Ya berarti kan memang lu belum tahu. Kalau yang nakal kemarin nggak DCA waktu turun ya itu adalah konsekuensi gitu. Karena kita udah ngingetin berkali-kali dan kita banyak sekali dikasih kesempatan untuk akumulasi sebenarnya kan. Nah, tapi nggak tahu lo akumulasi atau enggak gitu ya. Nah, sekarang akhirnya mulai terjadi corrective movement. Nah sekarang ya bersabar saja, tunggu supportnya di sini. Bang tapi jauh bang, kalau nggak kena gimana? Kalau nggak kena artinya belum rezeki lu. Simple nggak? Simple.
Oh, tapi bang potensi apa? Kalau nggak kena ya udah jangan ngarang gitu loh ya. Karena gini loh, lu harus berpikir seperti ini. Andaikan lu maksakan beli gitu ya, wah siapa tahu naik lagi. Oke, siapa tahu naik lagi kan. Nah sekarang kalau gue balikin, siapa tahu turun gimana? Siap nggak? Misalkan lu beli di sini nih, siapa tahu naik lagi. Ya siapa tahu riding the upper band, siapa tahu kan. Pembukaannya dari siapa tahu. Pas turun siap nggak? Nah kebanyakan orang tuh nggak mikir sampai situ. Cuma mikirnya siapa tahu yang baiknya, yang positifnya. Setiap kali disuruh pikir, tapi resikonya udahlah jangan mikir jelek. Nanti kejadian. Enggak, di market nggak seperti itu. Ya, di market itu lo harus mikirin dulu yang jeleknya. Mikirin dulu kemungkinan terburuknya. Ya, kalau lu siap dengan resiko terburuknya, monggo. Gitu, ya. Jangan kebalik. Ini yang nggak tahu kenapa lah ya. Kadang-kadang suka begitu. Dan gue ngerti kalau dalam kehidupan ya, misalkan dalam kehidupan bukan dalam market gitu ya. Kita harus optimis, yakin ya. Bahkan dulu tuh sempat ada bukunya tuh apa namanya The Secret ya. Wah lu harus attract positivity, attract sukses bla bla. Ya oke, I get it. Dalam dunia itu mungkin lah itu pasti adalah efeknya begitu. Tapi dalam market tidak seperti itu ya. Dalam market itu kita jangan cuma berangan-angan hal yang baiknya saja. Justru orang-orang yang cuma mikirin hal yang baiknya aja, nggak mau mikirin resiko, malah mati digorok semua. Itu semua orang-orang yang mati di altcoins yang minus sampai sekarang masih 90 80 itu pasti orang-orang yang terlalu optimis. Ya, terlalu optimis, yakin, pokoknya yakin gitu ya. Tapi pas sudah anjlok, aduh gimana ya saya ya? Ini duit buat cicilan rumah loh. Waduh, ini buat duit bayar kos-kosan loh. Waduh, ini buat kacau ya. Jadi tidak bisa seperti itu ya. Pikirkan resiko terburuknya dulu ya. Amit-amit kejadian ya lo udah siap. Kalau tidak kejadian, happy nggak? Happy lah, ya dong. Ya, coba gue tanya misalnya gini, lu ekspektasi misalkan 5 juta dapat, misalkan ekspektasi 5 juta. Ya. Dengan lu melihat ya ini kondisi terburuknya lah ya. Dengan kondisi lu sekarang begini begitu, lu apply kerja ya dapat 5 juta misalkan ya. Taunya lu dapat 10, lebih happy dapat 10 dong. Nah, itu berarti kan ekspektasi. Tapi kalau dari awal lu ekspektasinya nggak make sense, lu dapat 10 pun nanti ya biasa aja sih, ini sih sesuai harapan. Nah itu bahaya ya. Jadi campuran kurang bersyukur sama ekspektasi yang tidak make sense gitu ya. Itu tuh udah kayak kombinasi yang paling mematikan di kripto. Dan banyaknya orang di kripto ekspektasinya aneh kan. Ya sebenarnya nggak salah 100% orang-orangnya juga sih. Salah kadang-kadang itulah para mbah dukun yang mau jualan kelas ngasih ekspektasinya tuh nggak main-main begitu ya. Nggak, aduh ya ngomong 100x tuh kayak gampang banget gitu ya. Ngomong 100x tuh kayak ini kayak cuma kencing aja gitu ya, kayak cuma gitu ya. Sesimpel itu gitu ngomongnya. Padahal faktanya tuh tidak semudah itu ya. Untuk bisa dapat 100x tuh lo harus siap resiko ke nol. Nah, itu loh ya. Cuman orang nggak ngomong itu. Iyalah kalau nggak kagak laku lah kalau dia ngomong resiko kan. Nah, gitu ya, bersembunyinya cuma di NFA, not financial advice. Tapi ya saya kan tidak ada janji, tapi memberikan nada yang meyakinkan ya, yang ceritanya yang sugestif begitu ya. Oh lu begini begini begini, lu nggak ini goblok lu nggak gini gini, oh gue yang pinter, lu siapa, apa argumen lu, duit lu berapa gitu kan ya. Ujung-ujungnya gimana? Salah ya salah nggak peduli lu kaya miskin, enggak, salah ya salah. Karena apa ya? Karena tidak melihat fakta data statistik begitu. Jadi ingat ya, yang paling berharga di market ya, ini bukan urusan lain lah, ini bukan channel moral, bukan channel apapun, ini channel ya kripto gitu. Nah yang paling penting di kripto adalah fakta data statistik. Tanpa adanya itu, tanpa ada 3 itu ya susah, lu akan jadi kayak berjalan di kegelapan begitu kasarnya ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkeuangan panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.